mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas khusus kalimat yang di surga. Bapa kami yang di surga, atau terjemahan lain yang ada di surga. Sebelum membahas kalimat ini, terlebih dahulu kita harus singkat melihat apa yang dimaksud dengan di surga itu. Di surga. Berbicara mengenai surga, sebenarnya kata ini memiliki dua pengertian. Berbicara mengenai surga, kata surga ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, surga adalah tempat yang nyaman di mana makhluk dan pencipta dan makhluk ciptaannya bersekutu untuk menikmati keindahan suatu lokasi tanpa ada oknum yang memberontak. Tempat yang nyaman di mana makhluk ciptaan dan penciptanya bersekutu untuk menikmati keindahan suatu lokasi tanpa adanya oknum yang memberontak. Ini berarti suatu lokasi dan suasana di mana manusia dapat benar-benar menyelenggarakan hidup dalam pemerintahan Allah. Di situ tidak ada gangguan oknum yang memberontak kepada Allah atau membujuk manusia untuk memberontak kepada Allah. Dan kita tahu oknum itu adalah iblis. Jadi selama bumi ini masih ada oknum yang memberontak. Selama bumi ini masih ada oknum yang memberontak, maka bumi ini belum bisa dikatakan surga. Belum bisa. Selama masih ada oknum yang memberontak, bumi ini belum bisa dikatakan surga. Dalam Alkitab kita membaca karena pemberontakan iblis atau pemberontakan malaikat, maka malaikat yang jatuh itu dicampakkan keluar dari surga. Ia tidak mempunyai tempat di situ. Nah, itu pengertian pertama surga, saudara. Pengertian surga yang kedua, kalau kita kaji dari etimologi kata surga itu, yang di dalam bahasa Ibrani, surga itu samayim. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya auranos. Ini sebenarnya artinya langit, saudara. Bukan sky. Bukan sky. Bukan sky. Tetapi heaven. Heaven. Surga itu sebenarnya artinya heaven, langit. Tapi bukan sky. Sangat besar kemungkinan langit itu dibagi tiga, karena ada langit ketiga, di mana ada orang yang berbicara pada suara yang tidak pantas didengar. Kemungkinan. Tapi saya memahami selama ini langit dibagi tiga. Langit di atas kita di mana burung masih bisa terbang. Lalu langit di atas yang tidak bisa lagi makhluk hidup bisa berada. Berbagai gugusan tata surya dan galaksi-galaksi. Dan di atas semua itu tempat Bapa di surga bersemayam. Surga itu bisa berarti jagat raya. Samayim atau oranos tadi bisa berarti jagat raya. Saudaraku sekalian, untuk langit di lingkungan atmosfer bumi ini dalam teks Ibraninya sakat, yang berarti cloud, awan, atau juga bisa berarti small dust, debu kecil. Jadi ini pasti bukan sky atau langit sakat, tapi samayim. Ini meliputi jagat raya yang tidak terbatas. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum memahami lengkap. Di majalah Truth edisi terakhir mengenai musafir, saya tulis khusus mengenai hal ini dan cukup lengkap. Bapak Ibu bisa membacanya. Bahwa bumi kita ini adalah satu dari 8 planet dalam
keluarga matahari. Ini tata surya matahari. Di galaksi yang namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti ada sekitar 200 miliar matahari dengan planet-planetnya. Dan setiap planet punya bulan. Jadi yang namanya keluarga matahari, matahari punya 8 planet besar. Setiap planet punya matahari, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 2. Ini keluarga matahari, tata surya matahari. Di galaksi yang namanya galaksi Milky Way atau Bima Sakti itu ada 200 miliar matahari dengan planet-planet, dan setiap planet punya apa? Bulan-bulan. Itu belum asteroidnya. Seperti bebatuan besar yang besarnya bisa setengah bumi ini, yang bisa melayang-layang, saudara. Ya. Sampah-sampah di angkasa raya. Dan manusia sudah mulai memperhitungkan dan 400 miliar galaksi. Ya, 400 miliar galaksi. Waduh, besar sekali jumlahnya. Saudaraku sekalian, sampai saat ini ruangan jagat raya yang dapat diamati manusia barulah 700 miliar tahun kecepatan cahaya. 700 miliar kecepatan cahaya. Satuan untuk menentukan jarak benda-benda langit adalah 1 tahun cahaya. Artinya, jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Jarak yang bisa ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Kecepatan cahaya adalah kecepatan gerak tercepat yang diketahui manusia. Kira-kira 300.000 km per detik. Tak, 300.000 km. Luar biasa ya saudara. Jadi kalau 1 tahun kecepatan cahaya itu nggak bisa dihitung saudara. Tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau kita berpikir dengan kacamata anak-anak, di sana banyak kapling-kapling, rumah-rumah gitu. Itu pikiran kanak-kanak. Bisa sih, tapi itu pikiran kanak-kanak. Ada pendeta yang berkata, saya sudah lihat rumah saya besar di surga. Aduh, itu pikiran anak-anak, ya. Pikiran anak-anak. Kita jangan berpikir childish begitu, saudara. Jagat raya tidak terbatas ini, saudaraku sekalian, ya. Nah, penting untuk dipertanyakan mengapa Tuhan Yesus menambahkan kata yang di surga. Setelah Bapa kami yang di surga. Bukankah cukup mengatakan Bapa kami? Cukup? Toh juga pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena ini satu rumusan, saya katakan di pertemuan pertama bahwa doa Bapa kami itu bukan formula kalimat doa semata-mata, tapi formula kehidupan. Itu ada blueprint kehidupan. Ada tuntunan gaya hidup anak-anak Allah. Maka harus lengkap. Harus lengkap. Bapa kami yang di surga. Hal ini pasti mengandung pelajaran. Tidak mungkin tidak mengandung pelajaran. Panggilan Allah sebagai Bapa saja kita jelaskan sudah begitu luas dan panjang. Lalu tambah kata kami saja mengandung kebenaran. Apalagi kalimat yang di surga. Pertama, panggilan Bapa ditambahkan yang di surga mengisyaratkan adanya oknum lain yang juga mau dipanggil atau menjadi Bapa selain Bapa yang benar. Kalau kita membaca Yohanes pasal 8, dimunculkan hal ini, saudara, ya. Dimunculkan hal ini. Bahwa ada Bapa lain selain Bapa di surga. Mungkin kalau kita membaca dari ayat 41 juga bisa. Mari, Yohanes 8 dari 41. Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina.
Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Ada bapak yang lain selain bapak di surga. Oknum yang disebut iblis ini memang mau memiliki kedudukan dan posisi seperti bapak yang benar, seolah-olah. Itulah sebabnya ia mengadakan pemberontakan di surga. Yesaya 14 ayat 12 sampai 19, Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19, Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 4, 7 dan 8. Nah, kalau tadi saya munculkan surga karena berkaitan dengan hal ini, nanti sudah tahu di mana keterkaitannya. Ya, tadi sudah saya katakan surga tempat yang nyaman di mana pencipta dan makhluk ciptaannya bersekutu tanpa ada pemberontak. Surga juga bisa berarti jagat raya. Jagat raya. Nah, nanti saya akan jelaskan khusus mengenai malaikat yang jatuh. Tapi ayat-ayat tadi cukup memberikan referensi kepada saudara untuk nanti diperiksa di rumah. Jadi kalau Tuhan Yesus menambahkan Bapak di surga, ini untuk membedakan Bapak yang benar, yaitu yang di surga, dan Bapak yang tidak ada di surga. Dan sebenarnya kalimat ini juga bisa merupakan, ya bukan, bisa menjadi semacam cemooh untuk iblis. Kamu tidak layak jadi Bapak di surga. Kamu gelandangan. Nanti kita akan belajar tuh, iblis itu gelandangan. Jadi kalau mau jadi gelandangan, ikutlah iblis. Untuk ini orang percaya jangan sampai tersesat, sebab bapak yang palsu berusaha untuk menduduki tempat sebagai bapak bagi umat manusia. Mengapa malaikat itu, Lucifer itu mau menyamai Tuhan, bahkan mengatasi Tuhan, termasuk di dalamnya hak sebagai bapak. Hak sebagai bapak. Rupanya iblis itu juga punya ambisi menjadi bapak. Namanya juga pencuri, saudara. Dia tidak berhak jadi bapak. Sebab roh manusia bukan berasal dari malaikat ini. Roh manusia berasal dari bapak. Roh manusia itu berasal dari bapak. Nismat Kayin itu berasal dari bapak. Jadi yang patut menjadi bapak itu bapak di surga itu. Bukan bapak yang lain. Tetapi iblis punya ambisi dan nafsu jadi bapak bagi banyak orang. Bapak yang palsu. Oleh sebab itu kita harus terus-menerus waspada. Selain ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Selain ada bapak yang asli, bapak yang benar, ada bapak yang jahat, bapak yang palsu. Kalau gembala yang baik membawa ke rumput yang hijau, tapi gembala yang jahat menuntun ke api yang kekal. Tapi banyak orang yang tidak suka ke rumput yang hijau karena jalannya sukar, sempit. Tapi lebih banyak orang yang ke tempat api kekal karena jalannya lebar, bebas, you boleh suka-suka sendiri. Nah, jangan sampai merasa bahwa sudah memiliki bapak yang benar, padahal ternyata bapak yang palsu. Lancar sekali bicara bapak yang di surga, bapak kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Mulutnya lancar mengucapkan tapi tidak mengenal bapak yang benar. Dia pasti tidak punya bapak yang benar kalau tidak mengenal bapak yang benar. Untuk mengenali ini harus belajar mengenal
secara benar bapak itu, supaya bisa membedakan mana yang palsu, mana yang benar. Jangan merasa sedang mengikut gembala yang baik, padahal sedang mengikut gembala yang jahat. Oleh sebab itu kita harus belajar firman terus-menerus, supaya kita memiliki indera rohani yang terlatih. Terlatih untuk membedakan mana kepalsuan, mana bukan. Nah, yang sedih ya saudaraku, ini bukan mau menjolimi saudara-saudara kita yang lain. Mulutnya lancar mengucapkan Bapak kami, tapi kalau ditanya Bapak yang benar itu yang gimana? Coba jelaskan. Dia tidak bisa jelaskan. Artinya tidak bisa jelaskan. Banyak yang tidak bisa jelaskan. Bagaimana nggak dibohongi, saudaraku? Contohnya begini. Kalau orang tua yang benar gimana? Anaknya umur 5 tahun, malas bangun, terus mamanya berkata, "Anak, ayo kita sekolah yuk." "Mama, saya lagi malas, sakit," padahal pura-pura sakitnya. "Nggak mau padahal dia mau main-main saja." Mamanya berkata, "Katanya mau sekolah kemarin." "Enggak lama, biar Upi main-main aja. Mama kan baik kan, mama yang baik." Itu kalau mama yang baik menurut anak. Dia berkata, "Iya bagus, bagus. Nggak usah ya, nggak usah mandi. Malas mandi kan? Ya enggak apa-apa, nggak usah mandi." Tapi mama yang baik gimana? "Kamu nggak bangun, mama bangun itu 3 kali, nggak bangun, papa cepet, mama cepet. Mama pukul di balik kemocanya. Bangun nggak?" Kira-kira mama yang baik yang gimana? Hari ini kalau orang berkata, "Sungguh baik, mama baik." Baik yang gimana? Banyak kepalsuan saudaraku sekalian. Dan kalau saya hanya menjelaskan 5-10 menit tidak akan bisa. Saudara harus terus menerus sampai saudara mengerti betapa anarkinya ini pembicara-pembicara Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini. Ada pembicara Kristen yang mengerti kebenaran, ada yang tidak mengerti kebenaran. Betapa anarkinya ini. Wah, itu mencemaskan saudaraku, mencemaskan. Tidak sedikit komunitas Kristen yang tidak mengajarkan Bapak yang benar. Tapi mereka merasa sedang mengajarkan Bapak yang benar. Padahal Bapak yang mereka pahami, yang ada dalam bayangan mereka itu Bapak yang palsu. Hal ini terjadi karena mereka tidak belajar kebenaran Alkitab dengan benar. Bapak kami yang di surga, yang mana itu? Nih, ada Bapak yang lain, dan dia itu aktif mendesak supaya dibapakkan oleh manusia. Kalau dia berhasil menyeret sepertiga malaikat, dia juga mau menyeret sebanyak-banyaknya manusia masuk dalam persekutuan dengan dirinya. Jadi anak-anak iblis. Manusia harus memilih jadi anak Tuhan atau anak setan, anak Bapak di surga atau anak iblis. Jadi anak iblis nggak mau, nggak ada orang yang menjadi anak iblis kecuali sakit jiwa. Makanya kalau ada gereja setan tuh orang-orang sakit jiwa itu. Mau jadi anak iblis? Nggak mau. Oke. Anak Tuhan? Mau, tapi cara saya ya, anak Tuhan cara saya. Nggak bisa, anak Tuhan cara Tuhan. Cara Bapak di surga. Jadi anak mestinya bagaimana? Harus nurut seperti yang difirmankan. Makanya kalau tidak menggali Alkitab tidak tahu bagaimana jadi anak yang benar itu. Coba Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, saudaraku. Dan ini penting, punya indera rohani yang terlatih, indera rohani yang dewasa. Ini penting, saudara. Sebab iblis itu selalu mendesak. Dia mau dijadikan bapak, dibapakkan. Itu ambisinya dari semula. Dan banyak orang Kristen tidak sadar ada bapak yang jahat, bapak yang lain, bapak palsu, bapak yang tidak benar, yang terus berusaha
untuk dibapakkan dengan kalimat yang di surga. Sebenarnya kita diingatkan adanya musuh yang selalu mengancam. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa pun harus selalu mengingat ini. Maka saya katakan di awal pengajaran ini, doa Bapak kami itu mestinya sudah dinaikkan oleh Adam dan Hawa. Karena itu pola hidup anak Allah. Bapak kami yang di surga. Dan tugasnya Adam itu memang untuk mengalahkan iblis. Nanti kita akan bahas sedikit di sini. Bumi belum jadi surga. Manusia yang harus mengubah bumi jadi surga. Menghadirkan pemerintahan Allah. Kok malah Adamnya yang masuk kelompok setan. Itu masalahnya, jatuh dalam dosa. Tragis, saudara. Hal ini dimaksudkan agar kita berjaga-jaga senantiasa. Di 1 Petrus 5 ayat 8-9, Petrus mengatakan waspada. Waspada. Ya, iblis itu seperti singa yang mengaum, berjalan keliling. Itu kan sekarang. Dulu enggak. Dulu iya. Zaman Adam di Taman Eden itu sudah. Dia berjalan keliling. Kita tidak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun Adam itu di Taman Eden loh. Itu satu pergulatan yang tidak diungkapkan di Alkitab secara detail. Tetapi kalau mereka, Adam dan Hawa, harus taat kepada Bapa di surga, itu perjuangan. 2 Korintus 11 ayat 2-4. Oke, kita lihat. 2 Korintus 11 ayat 2-4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saya makin hari makin yakin, saudara. Jadi pikiran saya makin berubah bahwa Eden itu tempat perjuangan. Bukan tempat nyaman orang tidur, bangun, makan enak. Enggak. Dari sekian miliar, sekian triliun planet, Paradeisos atau Firdaus itu dibangun di bumi, di mana iblis bisa ada atau masuk keluar. Perjuangan. Coba dari pembacaan tadi, kita kan dapat pesan yang jelas, kesan yang jelas, walaupun agak implisit, agak tertutup. Aku takut kalau kamu itu disesatkan seperti Hawa. Berarti ada perjuangan melawan penyesatan itu. Sekarang kita juga menghadapi penyesatan tersebut. Kalau penyesatan gampang dideteksi, nah itu bukan setan yang umurnya miliaran tahun. Itu bukan penghulu malaikat yang jatuh. Itu kopral. Ini penghulu malaikat, ini jenderal, saudara. Ini malaikat yang luar biasa ini. Hampir tak tercium loh geraknya. Hampir tak terdeteksi manuvernya. Nah, dengan kalimat yang di sorga, kita diingatkan adanya musuh yang selalu mengancam. Ya. Jangan sampai Anda tutup mata baru menyesal ternyata Anda salah cari bapak. Anda salah memilih bapak. Mari saya perkenalkan bapak yang benar. Nanti kalau kita pelajari kalimat-kalimat berikutnya di doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Itu luar biasa. Mengagumkan, saudaraku. Jadi itu yang pertama, bahwa ada oknum lain yang juga mau dipanggil atau menjadi bapak selain bapak yang benar. Hati-hati. Ingat ya, Eden itu bukan tempat nyaman ya, tapi tempat perjuangan. Ini mengubah pola pikir yang salah itu susah loh. Susah loh.
Sebab bayangan orang selama ini Eden itu tempat yang nyaman, yang gak ada masalah. Itu perjuangan terus sampai jatuh. Nah memang kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh, nah, itu keindahan, saudara. Nah sekarang jatuh ya lebih rusak lagi udah. Kedua, Bapak kami yang di surga. Yang di surgaan ini menunjuk bahwa atau mengajarkan bahwa Bapa adalah pribadi yang memiliki tempat tertentu yang permanen. Bapa adalah pribadi yang memiliki tempat tertentu yang permanen. Berbeda dengan iblis. Ia tidak memiliki tempat dan tidak berhak memiliki tempat. Ia adalah Bapak di surga itu Bapak yang memiliki tempat domisili. Berbeda dengan iblis. Iblis itu oknum gelandangan. Gelandangan, asli gelandangan. Dia punya apa? Dia bukan pencipta. Dia ciptaan. Dia tidak punya tempat. Maka ya, antikris itu lihat tuh ciri-cirinya. Ngaku-ngaku. Itu lihat, ngaku-ngaku. Itu antikris itu ngaku-ngaku. Nggak punya apa-apa tapi ngaku-ngaku. Wah udah capek deh. Iblis itu oknum gelandangan, saudaraku. Kalau seseorang tidak mau ikut Tuhan Yesus berarti ikut iblis. Maka ia menjadi gelandangan. Ingat, Tuhan Yesus berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukan gelandangan. Hari ini orang pengen nggak jadi gelandangan. Ya, di sini di dunia itu nggak mau jadi gelandangan. Di kekekalan gelandangan. Tahu rasa loh. Mendingan gua gelandangan di bumi tapi nggak gelandangan di kekekalan. Majalah yang judulnya Musafir, Anda tolong baca deh. Itu luar biasa isinya. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat. Apa namanya? Namanya apa yang begini nih? Gelandangan. Tapi orang tidak mau begitu, ya. Silahkan. Saya sih pilih jadi gelandangan di bumi ini. Tapi ternyata masih punya tempat untuk meletakkan kepala, masih lumayan, ya. Artinya masihlah Tuhan kasih kita tempat tinggal, gitu loh maksudnya. Kalau Tuhan Yesus betul-betul nggak punya tempat tinggal, secara fisik nggak punya. Asal ada makan pakaian, apa itu namanya? Gelandangan. Saudara jangan tanggapi dengan pola berpikir yang fatalistik ya. Wah kita nggak boleh kaya, bukan. Selain makanan yang kumakan dan baju yang kupakai, semua rela dipakai Tuhan. Itu baru benar. Nggak jadi miskin kok. Nanti kita lihat saja. Dalam pernyataannya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita adalah imamat-imamat yang rajani, artinya hulu balang atau pengawal yang berkerajaan. Betul saudara? Pede, aku perwira tinggi kerajaan surga, aku lagi berperang di dunia ini. Kalau di surga malaikat yang berperang, di bumi manusia yang berperang lawan iblis. Aku perwiranya dan prajurit yang baik, tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya, yang rela menderita sunkakopateson, suffer hardship. Kalau Bapak yang memiliki tempat, maka ia berkuasa memerintah dan berdaulat atas semesta alam yang tiada batas ini. Jika surga dipandang dari etimologi tadi oranos. Jadi satu sisi surga itu tempat yang nyaman, ingat itu, di mana makhluk ciptaan dan ciptaan bersekutu tanpa oknum pemberontak. Amin. Ada tempat ini dan kita merindukan tempat seperti ini. Yang kedua, Bapaklah yang memiliki tempat, yang berkuasa memerintah dan berdaulat atas semesta alam tiada batas ini. Salah satu syarat berdirinya satu negara ada apa? Wilayah. Kalimat yang di surga bisa menunjukkan bahwa dialah yang berhak menjadi pemimpin kepala pemerintahan. Dan orang percaya harus mengakui
bahwa dialah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh jagat raya ini. Nah, ini akan saya bahas secara mendetail ketika kita berkata datanglah kerajaan. Nanti kita detail bahas. Dengan tambahan kalimat yang di surga, orang percaya memiliki panggilan untuk menghadirkan surga di mana ia berada. Sebagai anak-anak Bapa yang pasti disertai oleh Bapa, ia pasti menghadirkan pemerintahan Bapa dalam wujud ketaatan kepada hukum kerajaan itu. Kita bukan masyarakat yang tidak berkerajaan. Kita adalah masyarakat yang berkerajaan di mana kita berada, kita harus memperhatikan pemerintahannya. Nah, ini dibahas mendetail di kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi karena ada kata surga, ya tidak mau tidak mau berpalian, saudaraku. Indah sekali. Mau tidak mau berpalian. Di sini kita punya pengharapan. Kalau Adam dan Hawa punya pengharapan, bumi tanpa ada pemberontak, kalahkan itu. Tapi jatuh, gagal. Sekarang kita punya pengharapan. Ada langit baru, bumi baru. Sedangkan bumi yang kita diami akan jadi lautan api. Unsur-unsur di udara akan terbakar hangus dalam nyala api. Ada pengharapan. Aduh saudara, 70 tahun hidup lalu setelah itu nggak ada pengharapan, golek opo, nyari apa? Nyari apa? 70 tahun dibanding 70 juta tahun itu kecil loh. 70 tahun dibanding 70 miliar tahun lebih kecil. 70 tahun dibanding 70 triliun tahun sangat kecil. 70 tahun dibanding kekalahan tidak ada artinya. Golek opo, nyari apa? Lalu hari demi hari nyawa kita makin berkurang nih, menuju Kwiling, Sandeko Hill, Menteng Pulo, Tanah Kusir, Koper Petamburan. Tanpa pengharapan. Serem loh. Serem sekali itu. Kok berani loh hidup begitu? Tapi dasar sudah biasa ceroboh. Ceroboh. Tapi kalau soal duit, pendidikan, soal hidup sebelum kubur, teliti dan tidak ceroboh. Tapi kehidupan di balik kubur sangat ceroboh. Itu banyakkan manusia begitu. Mesti itu teliti dua-duanya. Teliti di bumi ini, tapi juga teliti untuk kehidupan di balik kubur. Maka ketelitian yang kita miliki dalam mengatur hidup kita di bumi ini, ketelitian yang kita lakukan demi di balik kubur. Saya lama-lama kayak Nuh deh. Yang ngajak orang masuk bahtera. Tapi orang berkata, Allah masa gitu. Saya bisa menghayati stresnya Nuh. Benar-benar. Maka saya makin memaksa diri saya untuk mempercayai itu. Dan betul-betul hanyut dalam pengharapan itu. Lama-lama saya jadi autis. Nuh itu autis. Abraham itu autis. Kalau belum autis, Anda belum normal di mata Tuhan, saudara. Jadi kalau Adam dan Hawa punya pengharapan bumi ini jadi surga, karena harus menghadirkan pemerintahan Allah. Dan manusia tidak bisa dijatuhkan oleh iblis lagi. Iblis bisa dikalahkan. Tapi itu sudah nggak ada harapan itu lagi. Karena Adam Hawa jatuh. Adam kedua datang, Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Ketaatannya. Menghadirkan pemerintahan Bapa di surga. Makanya iblis paling takut dengan darah Yesus. Paling takut dengan darah Yesus. Bukan darahnya, ketaatannya yang direpresentasi dengan darah tersebut. Jadi bumi bukanlah surga, tapi manusia dipanggil untuk menghadirkan surga. Itu manusia pertama. Manusia pertama gagal, Adam dan Hawa. Tuhan Yesus menghadirkan surga dalam pemerintahan individu pribadi lepas pribadi. Dan orang-orang ini harus menghadirkan kerajaan surga dalam hidupnya. Dengan cara begitu dia membinasakan pekerjaan iblis. Membinasakan pekerjaan iblis itu bukan ngusir iblis di pohon beringin, iblis yang di gunung
gunung. Itu iblis gelandangan. Kelas kopral yang tidak punya tempat tinggal. Iblis yang mendiami pikiran itu yang berbahaya. Dan ketika kita mengajarkan kebenaran, memberikan contoh hidup dari orang yang mau ngawal kerajaan surga. Contoh hidup orang yang mengawal kerajaan surga. Contoh hidup orang yang mengabdi kepada Bapa di surga. Orang mulai bertanya, ada apa ini? Maka kita menjadi terang. Kota yang terletak di atas bukit, mustahil tersembunyi. Melihat hidupmu, mereka melihat surga. Kota di atas bukit itu kota Yerusalem. Jadi lampu-lampu kota Yerusalem itu akan memberi ciri, menandai itu kota Yerusalem. Karena banyak bukit pada malam hari, kalau semua gelap tidak jelas mana Yerusalem. Tapi lampu-lampu Yerusalem menunjukkan, ini loh Yerusalem. Bijaksana sekali Tuhan Yesus, saudaraku. Bumi ini sebenarnya direncanakan sebagai tempat yang indah dan nyaman tanpa gangguan apapun. Manusia bertanggung jawab untuk proyek ini, tetapi manusia telah gagal dan manusia jatuh dalam dosa. Gagal ini. Tetapi kalimat Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, tidak dibatalkan. Kita sekarang yang menghadirkan itu. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, itu konsekuensinya, aku warga kerajaan surga, aku anak-anak Bapa di surga, aku menghadirkan pemerintahan Bapa di surga. Saya belum merasa sudah betul-betul murni loh. Masih ada distorsinya. Tapi saya harap tahun-tahun ke depan sebelum saya meninggal, ya saya masih lama meninggal rasanya. Karena saya jaga kesehatan. Tapi saya harap tahun-tahun ke depan saya akan lebih bersih. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya nggak terdistorsi dengan kesalahan apapun, dosa apapun. Tuhan tolong saya, Tuhan. Bersih gitu. Orang lihat orang ini kok hidupnya beda ya. Itu ancaman bagi orang yang tidak suka atau tidak menurut kepada Tuhan. Ancaman. Tapi bagi orang yang mau benar, itu berita baik, itu bau harum. Aku senang dekat sama Bapak itu. Aku senang, aku mau contoh hidupnya. Aku kalau dekat dia, aku berubah. Tapi ada yang bilang gini, aku terancam dekat dia. Aku nggak bisa seperti dia. Waduh, nggak bisa dah. Ancaman tuh dagingnya itu menolak. Ya nggak apa-apa, saya jangan dijadikan ancaman lah. Kalau you mau, ayo. Nggak mau ya udah, resiko ditanggung penumpang. Jadi kita sebagai anak-anak Allah itu menghadirkan pemerintahan Bapa di surga itu, saudaraku. Jadi kalau kita bilang Bapa kami yang di surga, kita ini anak-anak dari Bapa yang punya pemerintahan. Itu konsekuensi resikonya. Dan sekaligus ketika kita berkata Bapa kami yang di surga, kita punya pengharapan langit baru, bumi baru. Jadi pengharapan langit baru bumi baru itu muncul di awal-awal doa Bapak kami. Itu penting. Tapi bicara langit baru bumi baru itu nanti kuno. Lah, itu yang utama. Berani hidup tanpa pengharapan di 70 tahun umur kita. Robah dong, sudah punya pola berpikir. Tidak membuat Anda jadi malas kerja. Tidak membuat Anda jadi miskin kok ini. Tidak sama sekali loh. Jangan kampungan deh. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 34 coba. Kalau nggak pernah dengar begini, nggak pernah mikir langit baru bumi baru. Yang ngomong cuma pendetanya, nanti saya bawa kamu ke surga. Caranya gimana? Yang bisa bawa kita cuma Tuhan Yesus. Yaitu lewat firman. Firmannya bukan karena kesaktian manusia. Penipuan itu kalau cuma jangan takut nanti saya bawa kamu ke surga. Kalau sampai nggak ke surga saya gantikan tempatnya. Loh, siapa yang bisa menggantikan tempat kita kalau bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib? Usaha sendiri karena masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Orang bapak aja nggak bisa bela anak di hadapan Bapak di surga. Ayah ibu itu nggak bisa bela anaknya loh. Anak nggak bisa bela bapaknya kalau di penghakiman nanti. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Saudara, amin.
Tolong ingat. Makanya lagu-lagu yang sekarang surga terus, soal kematian terus. Biarin lah. Waktu saya khotbah di Perdatam, saya bilang nanti kalau saya meninggal, saya ditunggu jemaat Perdatam yang sudah meninggal. Saya sebut nama-nama yang sudah meninggal. Termasuk Pendeta Yulius More, wakil saya. Dia yang paling senang saya datang dulu. Wah, gitu. Ini ceria sekali loh, wajahnya ceria-ceria. Ini bukan omong kosong. Anda kalau nggak butuh omong kosong, Anda kurang ajar. Oh itu Pak Eras lebay. Oh enggak lebay. Yang saya ucapkan ini belum mewakili kenyataan sebenarnya. Pak baca Pak. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nggak ada pengharapan lain kecuali itu. Jangan harap yang nggak tentu. Tapi pengharapan langit baru bumi baru itu pasti. Kok bisa pasti Pak? Kalau saya belajar firman, saya kecerdasan Tuhan dan ketepatannya. Wah, aduh ini nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah, apalagi kebenaran batiniah yang membuat kita bisa tercengang-cengang. Wah ini nggak mungkin salah, ini kebenaran ini. Nggak mungkin keliru. Kita kagum. Itu pengharapan itu. Waduh, pasti. Pasti. Dan saudara ya, begitu mengatakan Bapak kami yang itu sudah mulai memikirkan bahwa dunia bukan rumahmu. Kalau Adam dulu memang harus menjadikan bumi ini rumahnya, tapi harus menggilas iblis, taklukkan. Saya udah khotbahkan ya, saya nggak mau mengulang lagi. Taklukkan, bahasa Ibraninya apa, artinya apa, sudah. Harus nyata itu. Jadi kita itu hidup penuh pengharapan. Makin kuat menuju ke Sion. Makin hari itu makin kuat menuju Sion. Pak, kalau begitu kita enggak semangat hidup. Salah loh. Semangat hidup, semangat cari duit, semangat mikir bagaimana punya uang, semangat bagaimana menjaga kesehatan, semangat bagaimana mengambil bagian dalam pelayanan. Semangat. Jadi serba indah loh. Yuk kalau bisa punya lompatan ke sini, yuk lompat yuk. Biarpun sudah masih muda, remaja, punya lompatan. Itu hidup yang penuh pengharapan tuh di situ. Begitu sudah berkata Bapak kami yang di surga. Wah itu saudara langsung sudah punya pengharapan. Bukan Bapak yang tidak punya tempat tinggal. Bukan Bapak gelandangan. Bapak yang punya tahta, yang punya kerajaan, yang punya wilayah. Makanya manusia sampai kapanpun tetap punya tubuh. Sekarang ini mereka pada bubuk atau memuji-muji Tuhan sepanjang hari karena belum punya tubuh, hanya jiwa dan roh. Amin. Amin. Kok wajahnya mirip-mirip ya? Ya jelas itu ya, jiwa dan roh. Tapi nanti udah punya tubuh baru. Menempati langit baru, bumi baru. Bekerja lagi, menikmati, makan minum lagi. Seperti di dunia ini. Atau seperti di Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Cuman udah nggak ada si kunyuk. Ayo, enak nggak jadi anak Tuhan itu? Enak nggak? Enak. Kok nggak mau ikut tuh? Mau apa sih? Seberapa sih senangnya makan minum? Ayo, makan seenak apapun seberapa? Senangnya seks seberapa? Nggak banyak. Terhormat seberapa? Punya mobil mewah. Emangnya 24 jam di situ kamu? Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau itu membuat engkau jadi kikir, bahaya. Emangnya Pak Eras yang menentukan selamat. Nanti kalau kamu mati nih, kamu lihat watak anak-anak Allah bagaimana, watak anak-anak setan gimana, lalu you suruh milih. Kira-kira wataknya gimana? Ini udah jahat, pelit, kikir, nggak melayani gitu terus. Bisa nggak? Berarti nggak masuk surga. Malaikat bilang gini, you pilih dah masuk mana terserah sesuai dengan habikatmu.
Itu tidak berani lo masuk surga. Betul nggak? Tidak berani. Makanya kita sekarang periksa diri kita sendiri. Aku tuh gimana sih hidupnya? Jadi begitu Anda berkata, Bapa kami yang di surga. The world is not your home. Dunia bukan rumahmu. Kita punya pengharapan. Ya. Kalau kita melihat tsunami di Jepang, air yang lagi berjalan begitu, lalu ada mobil-mobil yang macet itu, kelipes. Kapal masuk darat. Kalau kapal sampai darat itu kan tingginya 5, 6, sampai 10 meter tuh ya. Waduh, diterjang apa saja. Ya karena Jepang maju, peringatan dininya juga bagus, ya tetap korbannya kecil. Coba di Jakarta begitu, sepertiga habis, lagi makan di warteg, lagi apa, nggak ada pengumuman, habis deh, nggak ada ceritanya. Hajar itu laut, hajar itu Tanjung Priok, hajar yang kena pertama itu Tanjung Priok Cilincing. Waduh, Pelumpang, wah, selamat jalan Kelapa Gading, wah, selesai, ya, oh langsung ke Cempaka Putih terus Senen, ya ilah, yang punya apartemen lantai 14, 15, 28 penthouse, wah goyangnya lebih tinggi, waduh, jot-jotan situ dah. Hidup ini nggak ada yang permanen. Ini belum kalau perang ya, ini belum kalau perang. Kalau sampai perang itu lebih dahsyat lagi. Wah, lebih mengerikan. Belum kalau rakyat seperti Mesir, seperti Tunisia, Libya hari ini, Bahrain, Yaman, sekarang udah mulai bergerak. Nggak ada yang permanen. Bukan pesimis, yang sisa ini kita nikmati jadi enak. Amin. Enak banget. Ayo bersaudara, tidak saling melukai, saling mencintai. Seneng kan punya sahabat, anak-anak yang sahabat kayak anak-anak kita sendiri, betul nggak? Anak kita juga dilindungi oleh teman-teman kita seperti anak sendiri. Indah hidup ini, saudara. Indah. Punya pengharapan langit baru. Jadi sekarang kalau kita mulai berkata, Bapa kami yang di, kita punya pengharapan. Oh indah sekali, ya. Satu persatu kita akan mati kok ya, satu persatu. Tapi kita punya tempat di sana. Yang di surga itu memuat pengharapan. Jadi yang ketiga, kalau Tuhan mengajarkan kita kalimat Bapa kami yang di surga, ada pengharapan. Ada pengharapan. Kita memang membutuhkan tempat domisili. Yang keempat, yang terakhir. Kalau kita memanggil Allah itu Bapa kami di surga, hal ini juga meneguhkan bahwa ada panggilan orang percaya untuk mengakui Bapa yang benar sebagai yang layak menjadi Bapa. Tadi sudah singgung ini. Dan memang sejak semula penempatan manusia di bumi untuk membuktikan bahwa Bapa di surgalah yang layak menerima segala hormat. Kalau manusia mewujudkan hal ini, berarti manusia mengalahkan iblis. Tidak ada yang berhak menerima kemuliaan selain Bapa di surga. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan agar manusia menaklukkan bumi. Artinya semua yang merintangi penyelenggaraan pemerintahan Allah di bumi harus disingkirkan. Allah mau memerintah di bumi, manusia sebagai mandatarisnya, dan manusia harus berperan mengalahkan semua yang mengganggu penyelenggaraan pemerintahan Allah di bumi. Di sini manusia punya panggilan untuk mengakui bahwa Bapa yang benar sebagai Bapa yang layak dijadikan Bapa itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu panggilan. Siapa yang mengakui Allah sebagai Bapaknya hari ini akan diakui sebagai anak di kekekalan. Sekarang siapa Bapakmu? Dan itu nampak dari kelakuanmu. Siapa Bapakmu? Itu nampak dari cara dan gaya hidupmu. Siapa Bapakmu tergantung atau ditentukan oleh seberapa engkau memberi nilai terhadap Bapa di surga. Apakah melampaui segala hal? Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan ya, menyembah Tuhan, lalu merasakan keagungan Tuhan. Aduh saudara, saya tuh nggak bisa ngomong dengan lengkap, tapi saya gunakan kalimat ini yang sebisa-bisanya. Yang lain jadi kecil. Kalau kita sudah menyembah Allah Bapa di surga, Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Aduh, bumi ini kecil, ini debu ini. Walaupun menyimpan sekian miliar ton emas dan berbagai mineral berharga, nggak ada artinya dibanding triliunan planet yang menyimpan tak terhingga kekayaan. Apalagi kerajaan surga yang tiada terhingga indahnya. Mengakui Bapak sebagai Bapak yang benar ketika kita menghargai Dia lebih dari penghargaan kita kepada siapapun. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Amin.